Dzulqarnain. Apakah Dzulqarnain seorang nabi? Apakah dia seorang wali? Maka pendapat yang masyhur dari kalangan ulama tafsir, dia adalah raja yang sangat saleh, yang menghabiskan seluruh kekayaannya, seluruh tenaganya, seluruh waktunya untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain ini? Katakan ya Muhammad, aku akan bacakan kepadamu tentang kisahnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Dzulqarnain ini kedudukan yang sangat kuat di permukaan bumi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah memberikan jalan kepada Dzulqarnain ini untuk mencapai segala sesuatu akan keinginannya. Dzulqarnain umpamanya ingin membangun sebuah bangunan yang sangat besar, sudah ada para arsitek ulung di zamannya, tinggal diperintahkan saja. Kalau ingin membuat sumur pengairan, sudah ada ahli airnya, tinggal disuruh saja. Semua yang dikehendaki Dzulqarnain Allah berikan jalan kepadanya. Subhanallah. Apapun yang dikehendaki ada. Ada pakar-pakar kedokteran, ada pakar-pakar bangunan, ada pakar-pakar jalan, macam-macam pakar dia memilikinya. Tinggal diperintah saja. Dzulqarnain ikhwan itu orang yang subhanallah, setiap melintasi satu daerah, satu tempat, maka dia akan perbaiki daerah tersebut. Maka dia pun menempuh satu jalan. Perjalanan pertama kemana? Ke arah barat. Dzulqarnain berjalan sampai ke ujung barat, sampai ke tempat terbenamnya matahari. Sehingga ketika sudah sampai ujungnya, Dzulqarnain tidak bisa berjalan karena terhalang dengan lautan yang luas. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam. Karena kalau antum ikhwan duduk di lautan, kemudian matahari terbenam, seolah-olah matahari itu masuk ke lautan. Awalnya putih, kemudian menguning, sampai memerah, sampai masuk ke lautan. Seolah-olah seperti itu matahari. Sampai akhirnya dia mendapati di ujung terbenam matahari sebuah kaum yang mereka kehidupannya menangkap ikan di situ. Ini ujian kepada Dzulqarnain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kata-katanya, terserah engkau ya Dzulqarnain. Engkau akan serang mereka sehingga kau jajah mereka, kau ambil hartanya, terserah. Atau kau membuat pilihan lain, kau maafkan mereka, kau berbuat baik kepada mereka, terserah. Ini ujian ikhwan. Adapun orang yang berbuat zalim, melakukan kesyirikan, kezaliman, keharaman, saya akan siksa mereka. Saya akan azab mereka sampai mereka bertobat. Kemudian setelah itu, setelah kami azab di dunia, kami serahkan kepada Rabbnya. Maka mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih daripada azab yang aku berikan di dunia. Adapun kata Dzulqarnain, barang siapa yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan beramal saleh, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan yang baik dari Dzulqarnain. Dan kami katakan kepadanya, dari perkara kami sesuatu yang memudahkan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, ini perjalanan pertama. Kemudian Dzulqarnain pun mengikuti jalan lain. Sekarang arahnya berbeda, ke arah timur, ke arah terbitnya matahari. Sehingga ketika Dzulqarnain terus berjalan, memperbaiki satu daerah ke daerah berikutnya, memperbaiki kota ke kota berikutnya, sampai kepada ujung matahari terbit, maka diperlihatkan kepada Dzulqarnain sebuah kaum yang kami tidak jadikan kepada mereka, antara mereka dengan matahari tidak ada pelindung. Artinya mereka kaum yang gak punya rumah, mereka tidak tahu cara buat rumah. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak berpakaian, sebagaimana kalau antum melihat orang pedalaman, ya kan? Maka Dzulqarnain pun kemudian membangun tempat tadi, memerintahkan para muhandisun, para insinyurnya untuk membuatkan rumah kepada mereka, mengajarkan cara berpakaian, sampai akhirnya tempat tersebut menjadi tempat yang makmur dengan kedatangan Dzulqarnain. Kemudian dia menempuh sebuah jalan lain. Ini sudah dua jalan ya. Dia sudah berjalan ke arah terbenam matahari, kemudian berjalan ke arah terbitnya matahari. Sekarang mereka berjalan menuju utara sampai ujung, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung yang sangat besar, didapatinya di belakang kedua gunung tersebut ada sebuah kaum yang hampir tidak bisa dipahami bahasanya, nggak bisa dipahami. Sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, sampai Dzulqarnain membutuhkan 10 penerjemah
Ternyata keinginan mereka apa? Wahai raja yang adil Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang merusak bumi. Maka bolehkah kami membayarmu, memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Jadi kaum ini, Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Yafis ibn Nuh. Mereka adalah jahat semuanya, di mana jumlah mereka sangat banyak. Perbandingan mereka dengan kita, 999 dari mereka, 1 dari antum. Itu bisa bayangkan, banyak sekali. Sampai ketika mereka diazab oleh Allah dengan ulat yang masuk ke hidungnya, kemudian mewafatkan seluruhnya dalam sekali wafatan. Jadi satu mati, semua mati gitu kan. Sampai tiap jengkal di bumi ada bangkainya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj suka mengganggu kaum tadi. Dan ingat, Ya'juj dan Ma'juj ini, ahli tafsir banyak yang mengatakan, yang dimaksud merusak bumi itu maksudnya mereka suka membunuh. Bukan hanya membunuh, tapi juga memakan bangkai orang yang dibunuhnya. Kanibal. Bahkan tidak ada tempat yang hijau kecuali akan kering. Tidak ada air kecuali akan kering. Bahkan ketika mereka keluar, kemudian lewat di sebuah danau, tiba-tiba mereka minum, Ya'juj yang di belakang tidak kebagian airnya karena sudah sat. Ngeri, fitnah ini lebih hebat daripada fitnah Dajjal. Karena munculnya setelah Dajjal. Dajjal meninggal, baru Ya'juj dan Ma'juj keluar. Lah Ya'juj dan Ma'juj ini suka merusak bumi. Apakah engkau Dzulqarnain mau membantu kami? Terserah engkau minta bayaran berapa, kami akan beri. Tapi Dzulqarnain raja yang adil, ikhwan. Dia hanya mengatakan semua balasan Allah yang balas. Kemudian mereka mengatakan, tolong jadikan untuk kami dan mereka penghalang, jangan sampai mereka masuk ke negeri kami. Kata Dzulqarnain, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku itu lebih baik daripada imbalan yang kamu akan berikan kepadaku. Dzulqarnain tidak minta imbalan sama sekali, karena dia bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kata Dzulqarnain, cukup kalian membantu aku dengan kekuatan kalian, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Aku ingin tenaga saja. Berikan kepadaku potongan-potongan besi. Apa maksudnya, ikhwan? Ikhwan, besi tentu lebih kuat daripada campuran semen, batu, ataupun cor-coran bahasa kita. Tentu besi itu lebih kuat. Makanya ini hibrah pengetahuan Dzulqarnain. Dia akan membuat benteng yang sangat kokoh. Dia tidak pakai pasir, tidak pakai batu, dia ingin besi. Berilah kepadaku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan puncak gunung, dia Dzulqarnain berkata, tumpahkanlah api. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah kepadaku tembaga-tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi tersebut, sehingga akan melekat satu dengan yang lainnya. Ini dicucurkan, tembaga yang sudah mencair, kemudian dituangkan sehingga besi satu dengan yang lainnya merapat. Kuat, kokoh, tidak bisa ditembus oleh siapapun. Hatta oleh Ya'juj yang sangat kuat. Karena Ya'juj itu kuat, kenapa? Karena Rasul yang mengatakan tidak bisa memerangi mereka dan tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh. Sehingga Isa terpaksa dengan pasukannya sembunyi di balik bukit Tur. Kenapa? Karena nggak sanggup melawan mereka. Karena Allah yang mengatakan mereka tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh. Macam mana cara memeranginya? Sehingga mereka hanya bisa sembunyi saja. Sebab kalau mereka tampak, mereka akan dibunuh, dimakan. Akhirnya kemudian, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak pula melobanginya. Karena setiap hari Ya'juj dan Ma'juj, ikhwan, dia berusaha melubangi supaya bisa keluar, itu setiap hari. Ketika terbit matahari mereka keluar, mereka buat gua supaya bisa keluar. Ketika sudah terbenam, mereka kembali ke tempatnya, besoknya tutup lagi. Kenapa mereka seperti ini? Karena kepala mereka, arsitek pembuat guanya ini, selalu mengatakan besok kita kerja lagi tanpa mengucapkan insya Allah. Sekali lagi, insya Allah ini penting. Jangan antum katakan membuat janji kepada seseorang, kemudian antum tidak mengatakan insya Allah, walaupun antum sudah pasti besok datang. Karena kalau Allah menghendaki antum tidak bisa datang, tidak akan datang. Katakan insya Allah. Makanya ketika yang terakhir di akhir zaman, pemimpin arsitek gua ini dari kalangan Ya'juj dan mengatakan besok kita kerja insya Allah. Ternyata betul jebol, dan mereka keluar di akhir zaman. Kata Dzulqarnain, ini semua rahmat dari Allah, bukan dariku. Allah yang memberikan kasih sayang kepada kalian dan aku. Apabila telah datang janji Rabbku, dinding inilah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku, maksudnya kelak pada hari kiamat, akan datang kiamat,
dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku pasti benar. Dan pada hari itu ikhwata fiddin, mereka akan keluar dan merusak bumi.